Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadapmu tanggal 24 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 24 September 2023. Healing family issue. Ya, dalam keluarganya nampaknya lagi ada masalah ya, atau mungkin dia dengan keluarganya lagi ada masalah. Intinya ada hubungannya dengan keluarga. Ya, dan ini sedang dia coba untuk selesaikan, dia coba untuk bisa lepaskan masalah-masalah yang ada di keluarganya terlebih dahulu. Dan orang ini memang orang yang gampang sekali tergoda dengan lawan jenis ya. Kalau misalkan dia di sini laki ya dia sering gampang banget tergoda dengan wanita-wanita di luar sana. Kalau dia perempuan ya dia gampang banget tergoda dengan laki-laki di luar sana. Tapi aku lihat di sini dia memang masih tertarik sama kamu, masih bergairah sama kamu, masih punya passion sama kamu, ya. Bahkan di sini dia sering menyebut namamu di dalam doanya, ya. Dia sering manggil-manggil namamu dalam rindunya, dalam doanya, dalam afirmasinya seperti itu ya. Dia masih memanggil-manggil namamu. Agar kalian itu terkoneksi kembali gitu ya, agar terkoneksi kembali. Dan tuh spiritual religious factor ya. Orang ini memang secara spiritual itu religius banget ya. Mungkin ibadahnya kencang ya, atau ya dia punya kepercayaan apa itu dia pegang banget, dia pegang teguh banget gitu. Makanya di sini dia meminta kamu itu ya lewat doa kayak gitu. It's time for me to heal now ya, menurut dia hari ini tuh dia butuh untuk healing terlebih dahulu ya, entah soal dari keluarganya ya, karena di sini kan healing family issue, jadi saat ini tuh lagi ada masalah lah dengan keluarganya. Entah dianya yang lagi ada masalah atau keluarganya yang lagi ada masalah. Tuh, dia butuh menyelesaikannya dulu dengan masalah keluarganya ini. I replay our conversation over and over. Dan dia selalu mereplay, membuka kembali, membaca-baca kembali conversation kalian, percakapan kalian lagi dan lagi ya. Jadi percakapan kalian itu nggak dia hapus, mungkin dia arsipkan ya, selalu dia simpan. Walaupun di sini dia attraction ya, masih tertarik sama kamu, masih bergairah sama kamu, masih cinta sama kamu, masih passion sama kamu, tapi dia belum bisa untuk datang ke kamu, untuk bisa merealisasikan perasaan dia ke kamu ya, belum bisa untuk ya melangkah maju ke arah kamu. Finding out the truth crush me, ada sesuatu yang terungkap ya olehmu tentang dia, dan itu justru malah menyakiti dia, justru itu malah menghancurkan dia gitu ya. Entah itu apapun, mungkin kamu tahu bahwa dia misalkan dia ini punya keluarga yang gak harmonis ya, atau mungkin dia keluarganya itu ya sedang tidak baik-baik aja secara finansial. Itu menurut dia menghancurkan dia, itu menurut dia aib yang malah terbongkar oleh kamu, dia malu gitu. I know I was a distraction from your pain. Aku tahu akulah yang bisa menyelesaikan traumamu gitu ya, karena dia tahu bahwa itu semua terjadi juga gara-gara dia gitu. Jadi di sini dialah yang bisa menyembuhkanmu gitu ya dari rasa traumamu seperti itu.
Okay, the Emperor, kemudian Four of Coin, Five of Sword reverse, Five of Cups reverse, Strength, kemudian Three of Pentacles. Orang ini memang orang yang berpower ya. Entah ini dalam pekerjaannya ataupun dalam kehidupan dia, orang ini memang orang yang dihormati. Orang yang like a emperor ya, punya power, punya kuasa, punya kekuatan ya di dalam kehidupannya ataupun di dalam pekerjaannya. Karena the emperor ini dia sebenarnya kalau di dalam percintaan juga nggak terlalu gimana-gimana, tapi intinya orang ini kelihatan banget memang dihormati atau dikagumi ya, atau memang dia punya punya pekerjaan tuh yang dihormatin sama orang kayak gitu ya, gara-gara pangkat dari pekerjaan dia. Nah, orang ini memang lebih fokus sama kerjaan sih ya. Dia memang orang yang sibuk sama kerja, kerja, dan kerja. Tapi bukan berarti dia nggak mau punya hubungan percintaan. Sebenarnya mau, cuman dia memang orang yang selalu berpikir secara logika, realistis aja gitu. Karena dia nggak mau pakai drama-dramaan. Kalau mau menjalin hubungan sama dia tuh yang logika aja deh gitu, yang realistis aja. Kalau kamu di sini pakai drama-dramaan, apa ya, penuh dengan lika-liku, di sini dia nggak mau ngeladenin gitu ya. Jadi lebih baik nggak usah. Jadi harus ada di satu pemikiran kalau mau menjalin hubungan sama dia yang pasti-pasti aja kayak gitu ya. Memang orangnya ini bener-bener yang mikir nggak cuma soal cinta ya, nggak hanya soal cinta. Dia tuh kalau mikir memang selalu berpikir secara logika, secara realistis aja gitu. Yang nyata-nyata aja, yang sesuai dengan logika aja gitu ya. Jadi nggak suka dengan drama-drama. Eh Pokoknya dia itu maunya kalau punya percintaan itu yang satu pemikiran, sesuai dengan logika dia, terus ya udah jalanin berhasil gitu. Jadi nggak suka yang eh, mencela-mencele, apa masih belum yakin ataupun eh, masih penuh dengan apa ya, perselisihan kayak gitu. Dia nggak suka kalau ada drama-drama kayak gitunya, nggak mau dia. Di hubungan kamu dengan dia nampaknya itu yang nggak berhasil ya, karena di sini dia di emperor, tapi kamu di sini nggak berpikir tuh secara logika juga. Kamu itu bertolak belakang dengan dia, makanya di sini keluarlah the emperornya tegak. Ya, jadi hubungan kamu dengan dia itu bertolak belakang. Apa yang dia inginkan bertolak belakang dengan kamu, makanya di sini ada four of coin juga ya. Kenapa? Orang ini nampaknya posesif, cemburuan, terus itu juga orangnya itu pengontrol ya. Jadi dia ini gampang banget ya merusak hubungan, atau kalau misalkan dia udah tahu kamu itu banyak dramanya, banyak banget yang membuat hubungan ini jadi risih gitu ya. Menurut dia risih gitu, ngerisihin dia. Di sini dia gampang banget untuk mengakhiri hubungan sama kamu gitu ya. Jadi eh untuk kamu sebaiknya tidak terlalu berpegang teguh pada orang ini, karena yaitu kalau kamu belum siap untuk serius sama dia, eh, lebih baik jangan untuk terlalu yakin, terlalu percaya atau terlalu bergantung sama dia gitu ya. Karena di sini kamu akan merasa tercekik, merasa eh, cemas, merasa sedih terus. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia berpikir logika. Ya kalau mau punya suatu rumah tangga misalkan, kan memang semua orang mau menjalin hubungan itu endingnya mau berumah tangga gitu ya. Dia berpikir kalau mau punya rumah tangga ya pekerjaan juga harus mapan, keuangan juga harus tetap ada, selalu mengalir gitu ya. Intinya secara keuangan seimbang. Makanya di sini aku bilang kan tadi, dia ini cuma kerja 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 dan kerja. Jadi kalau kamu cuma mau ngedrama-drama ya, apa namanya, intinya mencari perhatian dia gitu ya, mencari perhatian dia, pengen disayang-sayang, pengen dibelai-belai gitu, dia nggak mau seperti itu.
ya. Jadi banyak sekali dramanya dia nggak mau. uh, Hidup ini nggak cuma soal cinta menurut dia. Hidup ini juga butuh uang, hidup ini juga butuh status, butuh kemapanan, nah kayak gitu ya. Jadi four of coin itu menandakan bahwa memang orang ini tuh otoriter, orang ini pengontrol ya, semua itu sesuai dengan keinginannya. Keinginannya apa ya, sesuai dengan logika dia aja kayak gitu. Kalau kamu di sini masih mau main-main, masih mau ya apa ya, sayang-sayangan, manja-manja kayak gitu, yang nggak sesuai dengan logika dia kayak gitu. eh dan nampaknya ya, kalian ini nggak cuma sekali dua kali menjalin hubungan ya, karena di sini ada energi kebencian dari si dia terhadap kamu, ada energi kemarahan dari si dia terhadap kamu, akibat tindakan kamu yang entah kamu sadari atau tidak, intinya melukai hati dia gitu ya. Mungkin gini, ketika dia sibuk kerja, kamu itu sibuk aja uh, apa namanya, ngechatin dia atau nelpon dia, terus nanyain hal-hal yang ngajak ribut gitu ya. Selalu berselisih, ngajak selalu berselisih dengan dia kayak gitu. Akhirnya di sini aku lihat dia ini sebenarnya masih ada rasa amarah, dendam sama kamu. Jadi ketika dia datang tuh, dia masih ada rasa itu ke kamu ya, masih ada rasa marah, masih ada dendam ya. Nah, kalau misalkan kalian kemarin putus juga dengan cara yang tidak baik-baik, ya saat ini tuh dia masih ada rasa marah sama kamu, masih ada rasa dendam sama kamu ya, akibat dari masalah yang pernah terjadi di antara kalian berdua di masa lalu. Apapun itu masalahnya ya. Ya, karena aku lihat di sini complicated, masalah kalian tuh banyak sekali yang kalian ungkit-ungkit, akhirnya dia marah kayak gitu. Jadi saat ini ya, kalau misalkan kalian memang kalau kalian udah berpisah dengan dia, udah putus sama dia, saat ini dia harus memutuskan dulu apakah dia masih mau memaafkan kamu atau enggak gitu ya. Jadi uh, intinya dia saat ini tuh lagi bimbang antara mau datang lagi ke kamu untuk melanjutkan hubungan lagi dengan kamu atau enggak gitu, atau ya udah memutuskan kamu dan pergi begitu aja gitu. Dan ternyata tuh dia juga sadar, karena di sini ada Five of Swords-nya reverse. Dia sadar ternyata ada suatu kebenaran yang terungkap tuh. Finding out the truth crush me. Jadi ada suatu kebenaran yang terungkap sama kamu, ya. Dan apa itu kebenaran yang terungkapnya? Ternyata dia ini selingkuh ya dari kamu, kemudian sering nipu kamu, sering ngebohongin kamu, dan terungkap oleh kamu dan ketahuan sama kamu. Akhirnya ya di sini dia juga masih mikir-mikir ya, walaupun dia juga sering sakit hati sama kamu, dia juga lagi mikir-mikir apakah dia masih apakah dia mau memaafkan kamu lagi untuk menjalin hubungan lagi sama kamu atau enggak gitu. Dan satu lagi dia mikirnya, apakah kamu masih mau juga untuk menjalin hubungan sama dia setelah dia selingkuh dari kamu, setelah dia ngebohongin kamu gitu. Ya, karena dia melihat di sini kamu itu ternyata orang yang terlalu baik gitu ya. Dia udah selingkuhin kamu, bahkan mungkin udah berulang kali. Ya, karena aku bilang tadi kan mungkin gak cuma sekali dua kali kalian ini putus nyambung ya. Jadi dia tahu dia udah berulang kali sering nyakitin kamu, sering berbohong sama kamu, sering mengkhianati kamu, sering selingkuh dari kamu, tapi kamu selalu memaafkan dia dan ya selalu menerima dia lagi. Nah, sekarang atau terakhir kali nih ya, terakhir kali ini ketika dia selingkuh lagi dari kamu, atau ya ada masalah apa, dia ngebohongin kamu atau masalah apapun lah yang terakhir kali ini, kemudian kalian bertengkar, kemudian putus, lalu dia melihat kamu itu kayaknya oke, kamu kayaknya memang udah maafin, tapi kamu itu kayak udah nggak nerima dia lagi.
Ya, karena dia melihat kayaknya kamu itu udah bener-bener trauma atas tindakan dia. Kalau dibilang maafin, kayaknya memang kamu itu oke, bisa lah maafin dia gitu. Tapi kayaknya kalau untuk diajak balikan, itu kayaknya sulit. Kayaknya kamu lebih memilih untuk eh, hidup pada kehidupanmu sendiri gitu. Ya, kamu bener-bener kayak memilih untuk ya apa membahagiakan dirimu sendiri. Kamu kayak udah nggak peduli gitu sama dia. Kayaknya kalau dia balikan lagi sama kamu itu kayak nggak bakalan diterima gitu sama kamu. Ya karena ya itu tadi dia sadar mungkin dia udah berulang kali melakukan tindakan hal yang sama, ya sama seperti yang kemarin-kemarin kayak gitu. Jadi kamu juga trauma dengan si dia. Makanya di sini dia masih menunggu waktu yang tepat, masih mikir-mikir untuk datang lagi ke kamu atau enggak kayak gitu. Ngeliat dari kamunya aja kayaknya kamu udah bisa move on dari dia, kamu udah terlalu baik, bisa memaafkan dia. Jadi wajar kalau kamu mengambil situasi untuk menarik diri dari dia, nggak mau peduli lagi sama dia, kayak gitu, ya. Jadi dia takut kalau dia datang lagi ternyata kamu tolak, gitu. Nih, Five of Cups ya. Eh, jadi saat ini tuh karena Five of Cup-nya reverse, dia menunjukkan bahwa telah menyesal ya, dia sudah menyesali atau dia sudah menyesali apapun yang pernah dia lakukan ke kamu. Dia udah sadar ya, dia benar-benar sedih, dia benar-benar terpukul karena kehilangan kamu, karena sekarang kamu udah mengambil langkah untuk tetap maju melangkah menjalani hidupmu gitu ya, tanpa berbalik ke belakang melihat dia lagi kayak gitu. Dia sadar itu. Dan intinya dia sadar dia telah melakukan suatu kebohongan, kelicikan ya ke kamu. uh, apa namanya, dia hanya mementingkan diri dia sendiri, dia tidak memperdulikan kamu kemarin, malah di sini dia mempermainkan kamu terus gitu ya. Tapi dia di sini nggak mau membuang-buang kesempatan ya untuk bisa kembali lagi sama kamu ya. Jadi nanti kalau misalkan dia lihat situasinya tuh udah nggak kayak gini lagi, kira-kira udah adem lah ya, kamu eh, udah apa ya, udah lupa gitu, udah lupa dengan masalah antara kamu dan dia gitu, masalah yang pernah dia buat ke kamu ya, tentang perselingkuhan, kebohongan dari dia gitu. Kira-kira kamu udah lupa dan kamu eh apa kira-kira itu udah kira-kira adalah ya peluang bagi dia untuk bisa datang lagi ke kamu. Dia di sini akan datang lagi untuk melanjutkan hubungan sama kamu. Intinya dia pengen rekonsiliasi lagi lah dengan kamu, pengen balikan lagi sama kamu, karena dia di sini udah menyesali semua apa yang pernah dia lakukan sama kamu ya. Karena yang terlalu egois itu, kemudian selingkuh, bohong, nah itu dia udah menyesali itu, dia udah tahu lah ya, udah tahu gitu. Dan dia sedih banget sih setelah tahu kamu lebih memilih untuk pergi meninggalkan dia gitu. Ya, strength. Karena yaitu ternyata setelah kamu pergi, wow, dia sangat bergairah sama kamu, masih sangat bergairah, masih sangat cinta, masih sangat apa namanya? Hmm, sangat tertarik ya sama kamu tuh, attraction, kemudian ada strength ya. Jadi kalau ditanya dia masih cinta, of course dia masih cinta banget sama kamu. Bahkan di sini dia tuh cemburu kalau misalkan dia lihat kamu itu udah ada yang lain atau ada orang lain di sisi kamu yang lagi mepetin kamu, lagi PDKT sama kamu, dia cemburu banget ya. Dia cemburu banget, eh, emosi banget dia benci banget ya kalau misalkan kamu udah sama yang lain kayak gitu. Intinya dia nggak terima, ya nggak terima kalau kamu udah sama yang lain. Jadi kan aku bilang tadi dia pengen balikan nih sama kamu ya. Di strength ini pun energinya kuat, dia pengen balikan lagi sama kamu. Cuman dia lihat memang
situasinya nggak memungkinkan untuk dia segera datang ya, karena ya itu tadi, kalau dibilang memaafkan ya karena kamu orang yang baik hati ya, jadi mungkin akan mendapatkan maaf dari kamu, tapi belum tentu kamu itu akan bisa nerima dia lagi gitu ya. Jadi strength ini dia pengen balikan sama kamu, cuman situasinya menurut dia belum tepat waktunya untuk dia mengambil langkah datang ke kamu untuk minta maaf dan balikan lagi gitu ya. Jadi dia di sini lebih mengambil langkah untuk ya udah deh, aku tunggu situasi sampai kamu itu benar-benar tenang, sampai kamu itu tadi ya bisa melupakan apa yang pernah aku lakukan ke kamu kayak gitu ya. Dan ya itulah tadi, dia lebih mencoba untuk menarik diri untuk agar kamu nggak marah aja gitu, marah terus-terusan sama dia ya. Dia pinginnya itu seiring berjalannya waktu kamu akan sembuh sendiri gitu ya, sembuh sendiri, karena dia nggak tahu harus berbuat apa untuk bisa menyembuhkan hatimu yang terluka gara-gara dia ya. Jadi dia lebih mengambil suatu empati untuk menunggu amarahmu itu reda, amarah amarah kamu itu hilang kayak gitu, baru nanti dia akan datang lagi ke kamu gitu ya. Dan hari ini tuh dia pengen banget ya memperbaiki hubungan sama kamu, berkomitmen bahkan dengan kamu di sini ya, pengen banget hubungannya ini dia upayakan untuk bisa berhasil ya, sampai 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 sah, sampai berkomitmen dengan legal gitu ya. Eh tapi karena dia lihat situasinya memang lagi nggak memungkinkan, jadi kayaknya dia butuh cari seseorang untuk bisa ngebantu dia sih dalam situasi dia sekarang dengan kamu. Kan tahu ya bahwa kamu nih bener-bener lagi marah, lagi sakit hati. Dia pengen cari konselor gitu loh ya, untuk membantu dia gimana nih cara menangani situasi ini, lagi mencari gimana nih eh, apa namanya, strategi untuk bisa ngebuat kamu itu eh amarahnya redam gitu. Terus caranya gimana nih untuk datang lagi ke kamu. Intinya dia butuh konselor untuk membantu dia eh, mengatasi situasi sekarang gitu. Ya, karena situasinya kan lagi nggak lagi lagi nggak memungkinkan gitu ya bagi dia untuk datang. Tapi dia pengen banget untuk kembali lagi sama kamu, balikan lagi sama kamu. Ya, itulah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Untuk masalah kamu mau terima lagi atau enggak, ya si dia ini, ya itu keputusannya ada di kamu. Tanya lagi pada hatimu. Ya karena aku lihat di sini kamu benar-benar udah trauma. Makanya di sini ya, kalau memaafkan ya mungkin kamu akan memaafkan dia, tapi kamu lebih memilih untuk mengambil jalan hidupmu sendiri ya. Kamu nggak mau berbalik lagi ke dia ya. Jadi kamu ingin melangkah maju ke depan untuk masa depanmu sendiri. Kamu nggak mau lagi menengok ke belakang. Kalau memaafkan, yes, aku lihat di sini kamu akan memaafkan dia. Tapi kalau untuk balikan lagi, nampaknya sulit bagi kamu ya, karena kamu di sini trauma banget. Ya mungkin ya itu karena mungkin nggak cuma sekali dua kali dia memperlakukan kamu seperti ini. Ya udah dikasih kebaikan, udah selalu dimaafin, udah selalu diterima sama kamu, tapi terus-terusan dia melakukan hal yang sama. Ya, jadi kamu udah di sini bener-bener trauma. Jadi keputusannya aku kasih ke kamu lagi ya, kamu mau menerima dia atau enggaknya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries dan strength itu Leo. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang energi dari kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.